Halo semuanya, bertemu kembali dengan Bu Arum pada pelajaran biologi. Kali ini pada materi substansi genetika pada bab gen, DNA, dan kromosom. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini diharapkan 1. Kalian dapat mendeskripsikan struktur, sifat, fungsi dan komponen dari gen, kromosom, serta DNA. 2. Menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, kromosom, dan DNA dalam penerapan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup. Yang pertama, kita akan bahas tentang gen. Gen pertama kali dikenalkan oleh Thomas Hunt Morgan, seorang ahli genetika dan embrio dari Amerika Serikat pada tahun 1911 yang mengatakan bahwa substansi hereditas yang dinamakan gen terdapat dalam lokus di dalam kromosom. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat. Asam nukleat bisa berupa DNA maupun RNA. Sifat-sifat gen. 1. Mengandung informasi genetik. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen dan juga sebagai zarah yang terdapat dalam kromosom. Fungsi gen antara lain 1. Sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom, menyampaikan informasi genetik dari individu kepada keturunannya. Yang ketiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangan individu. Berikut saya tampilkan hubungan antara kromosom, DNA, dan gen. Visualisasi dari kromosom yang ada pada tubuh adalah seperti ini. Dia selalu berpasangan. Apabila satu kromosom ini diperbesar seperti ini, maka yang nampak adalah kromosom yang terdiri dari benang-benang kromatin, di mana benang-benang kromatin ini apabila kita urai lagi, kita perbesar lagi, maka yang nampak adalah nukleosom yang membentuk manik-manik seperti ini. Manik-manik ini rantainya apabila kita perbesar lagi, maka ini merupakan untaian rantai DNA double helix. Pada rantai DNA ini terdapat gen. Demikian paparannya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang kromosom, yaitu pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri atas dua komponen, yaitu protein dan asam nukleat. Kromosom pada manusia jumlahnya 46, yang terdiri dari 22 pasang autosom dan sepasang gonosom. Berikut saya tampilkan karyotipe manusia. Karyotipe itu adalah tampilan visual kromosom dari setiap individu. Ini adalah tampilan dari kromosom manusia. Nomor 1 sampai nomor 22 adalah kromosom autosom atau kromosom tubuh, yang mana autosom ini tidak menentukan jenis kelamin. Sedangkan yang nomor 23 adalah gonosom yang akan menentukan jenis kelamin. Pada wanita kita tulis dengan XX, pada laki-laki kita tulis dengan XY. Ini adalah gambaran dari kromosom, di mana pada kromosom ada satu kromatid, ada sentromernya biasanya pada tengah dari lengan kromosom. Kemudian ada satu kromosom tanpa replikasi,
Apabila sudah bereplikasi maka ada satu kromatid dan kromatid kembarannya. Berikut adalah macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama kita lihat metasentrik atau metasentris sama. Letak sentromernya berada tepat di tengah-tengah lengan kromosom, sehingga seperti atau seakan-akan membentuk huruf V. Yang kedua adalah submetasentrik. Sentromernya berada dekat pada salah satu ujung kromosom, seperti huruf L. Kemudian yang ketiga adalah akrosentrik. Sentromernya di dekat ujung kromosom. Dan yang terakhir adalah telosentrik. Sentromernya berada di ujung kromosom. Berdasarkan jenisnya, kromosom dibagi menjadi dua, autosom dan gonosom. Tadi sudah Barem sebutkan, autosom tidak menentukan jenis kelamin. Pada pria dan wanita jumlahnya sama, yaitu 44 atau 22 pasang. Kemudian yang kedua adalah gonosom yang akan menentukan jenis kelamin. Jumlahnya sepasang, pada wanita disebutkan dengan XX, pada pria XY. Yang berikutnya adalah DNA. Peran DNA ini sebagai informasi genetik, memberikan informasi genetik dari generasi satu ke generasi berikutnya. DNA nanti terdiri dari basa nitrogen, sitosin, timin, adenin, dan guanin. Sitosin kadang dituliskan dengan menggunakan huruf C, sitosin, sama saja. Dan basa nitrogen ini akan selalu berpasangan. S akan berpasangan dengan G, timin berpasangan dengan adenin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin, sesuai dengan ketentuan hukum Chargaff. Nah, ini pengertiannya. DNA merupakan makromolekul yang struktur primernya adalah polinukleotida rantai ganda terpilin. Apabila anak tangga, sebuah tangga, maka anak tangganya adalah susunan basa nitrogen. Tadi yang adenin pasangannya timin, sitosin pasangannya guanin. Sedangkan sebagai ibu tangganya yang sebagai pegangan adalah gula, ribosa, dan fosfat. Ini gambarannya seperti ini. Pada rantai double helix DNA, perhatikan, bergeraknya berlawanan ke atas, kanan, ke bawah, kiri, sehingga rantainya akan berpilin. Pita biru, ini pita biru adalah rantai gula dan fosfat, gula deoksiribosa dan fosfat sebagai ibu tangga, sebagai pegangan. Sedangkan anak tangganya guanin, sitosin, adenin, dan timin sebagai penghubung horizontal. Nah, ini susunan nukleotida. Rantai DNA sendiri sebenarnya adalah susunan dari polinukleotida. Satu nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan fosfat. Ini satu nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula, dan fosfat. Basa nitrogen, gula, dan fosfat. Basa nitrogen sitosin akan selalu berpasangan dengan guanin yang akan dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Bisa dilihat ada 3 ikatan hidrogen. Sedangkan adenin dan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Jadi kalau ikatannya 2 berarti adenin dan timin. Kalau ikatannya 3, sitosin dan guanin. Mari kita hitung. Ada berapa nukleotida pada rantai DNA ini? Yuk kita hitung. Yang pertama 1,
2, 3, 4. Kemudian berikutnya bilang 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang atau ada 8 nukleotida. Tadi apabila diperhatikan sebagai tangga adalah gula dan fosfat. Fosfat ini menghubungkan gula deoksiribosa. Berikutnya adalah cara replikasi DNA. Yang pertama, konservatif. Pada konservatif ini rantai lama akan membentuk rantai lama, sedangkan rantai yang baru akan membentuk rantai yang baru atau masing-masing lama, masing-masing baru. Ini adalah tipe konservatif. Kemudian yang berikutnya adalah semi konservatif, di mana struktur double helix DNA memisahkan diri, kemudian setiap pita tunggal akan mencetak pita pasangannya. Yang biru ini adalah rantai lama, yang merah rantai baru. Maka akan terbentuk masing-masing rantai lama berpasangan dengan rantai yang baru. Yang ketiga adalah tipe dispersif, di mana struktur double helix DNA terputus-putus, lalu segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama membentuk DNA yang baru. Kita perhatikan, biru ini rantai lama, merah rantai yang baru. Dalam satu rantai ada lama, baru, lama, baru, lama, baru. Jadi dari ketiga teori ini yang paling memungkinkan menurut para ahli adalah teori semi konservatif. Beberapa enzim yang berperan dalam replikasi DNA adalah enzim helikase yang berfungsi menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal mononukleotida. Yang kedua, enzim polimerase untuk merangkai rantai mononukleotida. Yang ketiga, enzim ligase yaitu untuk menyambung rantai DNA yang baru terbentuk. Demikian penjelasan pada materi pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap berprestasi meskipun masa pandemi. Terima kasih.